satu sajian pangan lokal yang terbuat dari sagu. Yang kita tahu sagu itu rendah karbohidrat dan juga dia tinggi akan serat dan juga rendah indeks glikemiknya. Oke, sekarang saya mau menunjukkan olahan sagu yang sudah berbentuk mie sagu. Oke, untuk sajian kali ini selain mie sagu, Aiko akan mengajarkan untuk membuat pangsit rebus sendiri yang gampang banget, simpel dan pastinya enak. Yuk kita langsung aja ke pembuatan pangsitnya terlebih dahulu, karena nanti si pangsitnya akan kita bikin mie goreng dengan si mie sagunya. Oke, di sini ada ayam yang sudah dicincang 500 gram. Kita tambahkan sedikit fat di sini atau lemak ayam. Nah, lemak ayam ini berfungsi untuk membuat si pangsitnya nanti itu dia tetap moist. Oke, kita aduk jadi satu, lalu kita berikan bumbunya. Bumbunya apa aja sih, Chef? Gampang banget. Bumbunya itu hanya saus tiram 1-2 sendok teh. Sekarang kita tambahkan soy sauce 1-2 sendok teh saja sudah cukup. Kita tambahkan dengan minyak wijen 1-2 sendok teh juga. Kita aduk dulu jadi satu. Nah, di sini saya tidak menggunakan bawang putih mentah, tapi diganti dengan bawang putih yang sudah digoreng, dicincang lalu digoreng. Kurang lebih ini 1,5 sendok teh tapi sudah cukup. Lalu kita tambahkan daun bawang secukupnya saja. Daun bawang yang kita gunakan hanya bagian hijaunya saja ya, jadi dari tengah yang sedikit hijau lebih mudah sampai ke bagian daunnya. Oke, lalu kita tambahkan dengan potato starch atau ini bisa diganti dengan maizena. Lebih 1,5 sendok makan aja udah cukup. Kita aduk. Nah, kita boleh tambahkan telur, cuman kalau 1,5 kilo 500 gram daging ayam, ini kita hanya menggunakan setengah bagian dari telur. Nah, ini saya kasih setengah bagian saja karena menggunakan setengah kilogram ayam. Jadi supaya tidak terlalu tidak terlalu encer saat kita ngebentuk nanti jadi lebih mudah. Nah, ini kita masukkan di sini. Nanti saya nggak buang ya karena ini untuk olesan jadilan saat merekatkan si pangsitnya. Aduh, oke, gulanya kita tambahkan di sini kurang lebih 1 sendok teh saja sudah cukup. Jangan terlalu banyak, nanti terlalu manis, over sweet. Kita tambahkan juga kaldu bubuk. Garam terakhir ya, karena tadi soy sauce, saus tiram, dan juga kaldu ini mempunyai rasa asin, jadi garam paling akhir kita tambahkan 1 sendok teh. Oke, aduk. Sekarang kita mau panasin dulu kompornya karena apa? Saya mau nyicipin kira-kira asinnya sudah pas atau belum. Iya, tadi merica juga belum kita tambahkan, kurang lebih setengah sendok teh. Sekarang kita tambahkan garam. Garamnya apa aja, boleh Himalayan, boleh garam biasa, garam meja biasa ya. Ini sedikit aja, jangan banyak nanti terlalu asin. Aduk lagi. Nah, sekarang kita coba ambil sedikit bagian, kita taruh di atas kompor. Ini karena dia ada lemaknya, jadi nggak bakal nggak bakal lengket ya. Ini kita cobain dulu. Taruh di sini biar dingin sedikit. Matikan kompor. Jadi untuk measure aja sih kalau ini asinnya sudah cukup atau belum. Oke, sudah cukup. Taruh
goreng ini tinggal kita ambil bungkusan pangsitnya, kulit pangsit untuk membungkus si dagingnya. Bisa menggunakan yang bulat seperti ini ataupun yang berbentuk persegi. Kita menggunakan alat seperti ini. Kita ambil seperti ini, ambil dulu di bagian kelilingnya supaya dia gampang nempel. Nah ini mah tergantung kita aja, kalau pengen yang bagus silahkan, kalau pengen cuman seperti lingkaran aja juga boleh ya. Ini saya begini aja karena ini untuk pangsit kan sebenarnya, jadi bentuknya seperti gyoza sedikit. Nah sekarang saya ingin merapikan ini lagi semua supaya nanti kita lebih gampang untuk bergeraknya, dan ini akan saya simpan dulu di kulkas dan dilanjutkan nanti. Si pangsitnya terlebih dahulu. Ini sudah saya panaskan sebelumnya. Panasin dulu sambil kita mau bikin bumbu halus untuk mie goreng sagunya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, terus ada cabai. Nah, banyaknya cabai itu tergantung seleranya kita ya. Pengen pedas boleh cabai rawitnya lebih banyak, atau semua menggunakan cabai rawit juga nggak masalah. Ini kita masukkan semua, kita tambahkan dengan sedikit air, nggak masalah. Ini bukan untuk satu porsi ya, ini bisa untuk 3-4 kali penggunaan. Nanti bisa kita simpan setelah kita tumis. Nanti saya ajarkan caranya bagaimana untuk menyimpan si bumbu ini. Jadi kita hanya bikin satu porsi aja. Oke, sudah. Tinggal kita tumis terlebih dahulu di pan yang berbeda, jadi nanti nggak langsung kita masak si mie-nya di sini. Panas sama dengan sedikit minyak. Oke. Nah sekarang kita akan rendam si mie-nya. Saya nggak pakai semua ya, hanya pakai sebagian saja, hanya untuk satu porsi secukupnya saja. Ini kurang lebih mungkin 200 gram. Saya sudah pinggirkan dulu si mie-nya. Sekarang kita tumis si bumbu. Di sini kita tumis dulu sampai dia benar-benar matang. Jangan lupa untuk menambahkan si ebi. Oke, ini kita aduk sampai dia matang. Tinggal kita tunggu mendidih air untuk merebus somainya. Terus ini juga sudah mendidih, jangan lupa untuk tambahkan sedikit minyak supaya dia tidak menempel. Nah setelah itu kita rapatkan ya, make sure semuanya rapat, tidak ada yang berlubang seperti ini. Nah ini supaya tidak terlalu plain rasanya, saya akan menambahkan tetap garam. Tidak terlalu banyak, sedikit aja sudah cukup. Nanti kalau sudah mengambang langsung kita angkat, karena tandanya kalau dia sudah mengambang sudah matang. Sambil kita menyampur bumbu yang lainnya, kita turunkan terlebih dahulu telur. Di sini ada saus tiram 1 sendok makan. Terus di sini ada kecap asin 1 sendok makan. Saus sambal ini tergantung selera ya, 1-2 sendok makan. Kalau mau pedas boleh ditambahkan lagi. Dan ini adalah minyak wijen 2 sendok makan. Kita campur jadi satu. Sama si kecap manis 1-2 sendok makan tergantung selera. Ini saya 2 karena nanti kan nggak untuk langsung digunakan semua ya. Ini sebagian saja. Biarkan, lalu kita cek sebentar lagi sudah hampir matang.
sudah mengapung, cuman kita diamkan lagi 1 menit sampai nanti dia benar-benar matang. Ini kita pindahkan ya. Kita menumis si bumbu halus untuk membuat mie goreng sagunya. Nah, ini direndam hanya menggunakan air hangat atau air dingin. Kalau air hangat tidak perlu lama-lama, cukup beberapa belas menit saja, kurang lebih 10-15 menit. Nah, ini juga sayurannya. Ada seledri, daun bawang, terus di sini ada tauge, ada wortel dan juga sawi. Ini untuk nanti mencampurkan saat kita membuat mie goreng sagunya. Oke, sekarang kompor sudah panas, kita tambahkan minyak. Nah, ini seperti ini ya. Ini adalah bumbu halus yang kita gunakan untuk membuat mie goreng. Ini kita nggak pakai semua, jadi sisanya nanti bisa ditaruh di wadah kecil yang tertutup ataupun mangkok kecil. Untuk bagian atasnya menggunakan plastik wrapping. Bisa digunakan untuk nasi goreng, mie goreng ataupun lainnya. Kuitiau juga boleh. Kita tambahkan sedikit saja, kurang lebih 1,5 sendok makan. Nah, kita tambahkan telurnya. Telur 1 boleh, 2 juga boleh. 2 butir ya. Aduk. Setelah itu kita masukkan sayuran yang keras terlebih dahulu, yaitu wortel. Segini saja sudah cukup. Kita tambahkan air. Saya menggunakan kaldu ayam di sini karena kebenaran di rumah lagi ada stoknya. Oke, sekarang kita angkat ya. Kita taruh di bagian atas seperti ini. Sekarang kita tambahkan minyak. Ini cukup untuk 2 orang. Aduk. Kenapa harus ditambahkan air? Karena supaya mie sagunya lebih lembut. Kalau udah kayak gini, langsung kita masukkan daun bawang dan juga seledrinya secukupnya saja. Aduk lagi. Oke, sudah mulai lembut minyak. Nah, langsung kita masukkan si pangsit rebusnya. Nah, ini kalau udah kayak gini, kita tinggal tambahkan si bumbu yang sudah kita campurkan jadi 1 tadi. 1, 2, 3, 4 sendok teh. Aduk jadi 1. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita tambahkan si sayuran yang gampang matangnya, yaitu tauge dan juga sawi. Oke, sekarang saatnya kita plating. Tadi memang sedikit di resting supaya nggak terlalu panas ya, tapi masih panas sih. Jadi kalau mau bikin yang lagi kekinian, pangsit goreng Lek Gino. Nah, ini kita bikin yang versi menggunakan mie sagu dan ternyata enak guys. Teksturnya dia agak sedikit basah ya. Kalau saya lebih senang yang kayak gini kalau mie goreng.